Perkenalkan, nama saya Yohanes Paulus Setiawan Mudihaja, inisial saya PB, angkatan 191. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang abstrak, factory, design, pattern. Umumnya, ketika kita mempelajari sebuah desain pattern, kita harus mengetahui desain pattern itu sendiri dan masalah yang muncul sehingga kita memerlukan desain pattern tersebut, serta solusi yang ditawarkan oleh desain pattern tersebut. Abstract Factory Design Pattern adalah suatu pattern dari Creational Design Pattern yang bertugas untuk membantu kita membuat sebuah objek tanpa harus mengetahui kelas dari objek tersebut. Contohnya, di suatu toko komponen handphone pasti mempunyai banyak komponen, tetapi dengan merek yang berbeda. Ketika kita mau mengganti komponen handphone kita, contohnya baterai, kita hanya perlu kepada pemilik toko bahwa kita akan mengganti baterai kita. Nanti sang penjual yang akan menyocokkan baterai kita dengan barang dagangannya. Problem yang muncul ketika kita membuat sebuah objek yang banyak dan kita ingin mengelompokkan objek-objek tersebut solusi yang ditawarkan adalah kita perlu menentukan bagaimana objek-objek tersebut dapat dikelompokkan dan membuat factory untuk masing-masing kelompok agar dapat membuat objek dengan kelompok yang sama. Selanjutnya, kita akan membuat sebuah program tentang komponen handphone, di mana komponen handphone tersebut memiliki dua merek yang berbeda, yaitu komponen handphone untuk Nokia dan komponen handphone untuk Samsung. Komponen-komponen tersebut adalah layar dan kamera, dan kita dapat menyebut mereka sebagai model. Nah, selanjutnya, saya akan mencontohkan pengaplikasian Abstract Factory Design Pattern ke dalam proyek yang akan kita buat. Di sini saya telah membuat satu proyek bernama Abstract Factory, yang di dalamnya terdapat 3 package utama, yaitu Factories, Main, dan Models. Selanjutnya, saya akan membuat model kamera terlebih dahulu. Saya akan menambahkan atribut megapixels dengan tipe data integer dan satu metode print untuk mencetak informasi dari objek kameranya. Nah, saya membuat Samsung kamera sebagai child class dari kamera dan mengimplementasi metode print untuk mencetak informasi dari objek Samsung kamera. Saya juga membuat kelas Nokia kamera sebagai child class dari kamera dan mengimplementasi metode print untuk mencetak informasi dari objek Nokia kamera. Setelah saya selesai membuat model kamera, saya akan melanjutkan untuk membuat model screen-nya. Saya akan membuat sebuah atribut name sebagai screen name-nya dan satu buah method print untuk mencetak informasi dari objek screen-nya nanti. Saya juga akan membuat Samsung screen sebagai child class dari screen-nya dan mengimplementasi method print untuk mencetak informasi dari objek Samsung screen. Saya juga akan membuat Nokia screen sebagai child class dari screen-nya dan akan mengimplementasi metode print untuk mencetak informasi dari objek Nokia screen.
Setelah saya selesai membuat modelnya, selanjutnya saya akan membuat factory-nya. Di sini saya membuat kelas abstract factory. Di sini juga saya akan membuat Samsung Factory dan juga Nokia Factory yang nantinya bertugas untuk membuat objek dari masing-masing mereknya. Di dalam abstract class abstract factory ini, saya akan membuat 3 methods. Metode pertama adalah getFactory yang mempunyai access modifier public yang bersifat statik dan mempunyai return type abstract factory. Abstract factory getFactory ini juga memiliki parameter yaitu merek. Kita membuat objek dari abstract factory dan divalidasi jika mereknya itu sama dengan Nokia, maka kita akan membuat factory-nya itu dari Nokia Factory. Sedangkan jika merek yang diminta itu adalah Samsung, maka factory yang kita gunakan adalah factory dari Samsung Factory. Baru nanti kita akan mereturn objek si abstract factory-nya. Selanjutnya saya akan membuat 2 abstract methods untuk membuat masing-masing objeknya, yaitu objek kamera dan objek screen-nya. Nah, jika dilihat di kelas Samsung Factory dan Nokia Factory akan mendapatkan sebuah error. Error tersebut terjadi karena kita menambahkan 2 abstract method pada kelas Abstract Factory, namun kita belum mengimplementasikannya pada kelas Samsung Factory dan Nokia Factory. Di sini saya akan membuat objek dari Samsung kameranya. Dan untuk metode create screen-nya, saya juga akan membuat objek dari Samsung screen-nya. Untuk metode create kamera pada Nokia Factory, saya akan membuat objek dari Nokia kamera. Dan untuk metode create screen, saya akan membuat objek dari Nokia screen-nya. Nah, jika kita sudah selesai mengimplementasikan kedua metodenya, kita dapat memanggil factory di kelas main kita. Nah, di sini saya akan membuat objek dari abstract factory terlebih dahulu dan menambahkan objek tersebut dari method getFactory. Di sini saya akan membuat factory dari Samsung terlebih dahulu. Nah, saya akan memanggil method getCreateCamera. Dan untuk screen-nya, saya juga akan memanggil abstractFactory.createScreen. Nah, di sini saya akan mencoba mencetak informasi dari objek kamera dan objek screen-nya. Nah, ketika kita akan jalankan, seharusnya yang keluar adalah komponen dari Samsung. Sekian materi pada kesempatan kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian.